Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Halo Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Ini masih suasana Lebaran. Pada kesempatan pertama perkuliahan ini untuk saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Oke, ini masih pada di rumah atau ada yang sudah di Semarang? Ada beberapa anak yang tinggal di Semarang, Bapak. Ya. Oke, baik. Untuk perkuliahan protesta bagian akhir ini saya diberi waktu untuk mengisi perkuliahan kurang lebih 4 kali pertemuan, tetapi ada satu libur kemarin ya, minggu kemarin libur karena Idul Fitri, dan ini harus mengganti. Jadi ada 4 pertemuan, termasuk hari ini dan minggu kemarin, terjadwal hari Rabu jam 7.30 ya, tetapi minggu kemarin karena libur nasional sehingga harus kita ganti. Nah, ini nanti minta waktu konfirmasi untuk penggantiannya. Sebenarnya untuk waktu penggantian itu saya sudah rubah di hari Sabtu jam 8 kalau nggak salah ya. Hari Sabtu jam 8 itu mohon konfirmasinya apakah bisa atau tidak. Nanti mungkin bisa dirundingkan formatnya. Formatnya Haniatul Munfaridah ini ya. Format untuk protesta. Iya, Bapak. Ya, baik. Iya, kemarin untuk jadwal kuliahnya yang penggantinya itu saya rubah hari Sabtu. Itu nanti mohon bisa dirundingkan, bisa enggaknya. Kalaupun tidak bisa, nanti saya absenkan tetapi cari waktu pengganti yang lain. Jadi sudah saya ganti hari Sabtu. Kalau memang tidak, kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, cari hari lain yang sekiranya bisa. Mohon diinfokan dan mohon dikonfirmasikan ke yang lain. Bagaimana, Hani? Baik, Bapak. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Ya, demikian juga untuk praktikum. Untuk praktikum kan sudah selesai ya. Praktikum sudah selesai, tetapi harus ada absen nanti. Ya, teknisnya saya absenkan saja. Jadi tidak usah. Maksudnya kan dianggap hadir semuanya, termasuk yang minggu kemarin. Sebenarnya sudah saya ganti, tetapi saya sendiri kemarin tidak bisa sehingga harus saya ganti lagi. Nanti saya carikan waktu untuk penggantian praktikumnya. Jadi kalau untuk praktikum nanti saya absenkan saja. Itu ya. Baik, untuk materi berikutnya terkait dengan protesta itu materi lebih ke protozoa ya. Apakah PPT saya sudah bisa dilihat di layar Anda? Sudah, Bapak. Ya, baik. Yang lain sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini dari 69 mahasiswa yang terdaftar sudah hadir berapa ini?
52, ya lumayan. 52. Terima kasih yang sudah berkesempatan hadir di MS Team pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Materi perkuliahan hari ini Sarkodina dan Foraminifera merupakan bagian dari protista, terutama untuk protista yang mirip hewan, ya. Animal-like. Kalau kita klasifikasikan lagi, protista itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok, atau kalau dulu kita sebut sebagai, kalau protista sebagai kingdom, maka 3 kelompok ini sebagai sub-kingdom, yaitu protista yang mirip animal, protista yang mirip plant, dan protista yang mirip fungi. Jadi ada protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip fungi. Nah, terutama untuk yang mirip hewan itu kita sebut sebagai protozoa. Oke. Apa itu protozoa? Jadi materi saya itu nanti lebih ke protozoa, ya. Protozoa nanti termasuk sampai Amphicomplexa, Flagellata, Ciliata, Amphicomplexa. Ini bagian yang akan saya sampaikan pada 4 pertemuan berikutnya. Protozoa. Protozoa itu disebut sebagai animal first atau first animal, disebut sebagai hewan pertama. Ada juga kita kenal sebagai zooplankton, karena merupakan hewan yang melayang-layang, hidup di air. Nah, apa sih yang mengindikasikan protozoa itu sebagai hewan? Apa cirinya bahwa protozoa itu sebagai hewan? Apa yang menunjukkan ciri khas bahwa protozoa itu seperti hewan? Memiliki alat gerak, Bapak, yang menyebabkan protozoa dapat bergerak. Yang lain? Apa ciri-ciri protista sebagai hewan? Dia heterotrof, Pak. Heterotrof. Kemudian? Tadi dapat bergerak, Pak, mempunyai alat gerak. Mempunyai alat gerak, apalagi? Heterotrof punya alat gerak, kemudian apalagi? Ada stigma, bintik mata. Bisa bergerak secara aktif, secara ya aktif, ya. Aktif dalam arti dia punya alat gerak. Protozoa berdasarkan alat geraknya itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah Rhizopoda atau Sarkodina. Yaitu bergerak dengan apa? Kemudian Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Ya. Rhizopoda atau Sarkodina itu bergerak menggunakan pseudobud. Kemudian Ciliata dengan cilia. Kemudian Flagellata atau Mastigophora dengan flagella, dan Sporozoa itu tanpa alat gerak. Nah, ini adalah klasifikasi klasik, ya.
Kalau klasifikasi yang modern yang sekarang itu sudah sangat kompleks, jadi tidak sesederhana ini. Meskipun pembagian dasarnya masih seperti ini, kalau kita mempermudah mempelajari, tetapi klasifikasi yang kompleks sudah sangat detail, tidak hanya sekedar berdasarkan alat geraknya. Terutama nanti untuk yang kelompok Sporozoa itu juga sudah sangat maju klasifikasinya. Oke. Yang pertama film Sarkodina atau Rhizopoda. Ini diibaratkan seperti jelly-like, seperti jelly ya, yang berisi protozoa. Pertama kali diusulkan oleh Philip Duryadin, seorang ahli biologi sekitar 1800-an. Ini yang pertama kali mengusulkan nama Sarkodina. Sarkodina sendiri punya beberapa nama lain atau nama lainnya adalah Rhizopoda. Alat gerak utamanya itu dengan Pseudopodia. Ini kalau Rhizopoda itu dari asal kata rhizo atau akar, kemudian pod itu kaki. Jadi kaki akarnya itu sebagai kaki, atau kalau dikatakan punya rhizop ya rhizopod itu dari asal kata rhizo, akar itu kakinya itu berupa kayak akar-akar gitu ya. Atau Sarkodina berasal dari kata daging karena bentuknya itu seperti ya lunak ya, lunak. Tidak hanya lunak sih, sebenarnya sangat lunak ya, seperti daging yang lunak yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki palsu. Yang kaki palsu itu sebenarnya bagian dari ekto atau endoplasma yang menjulur. Pseudopodia merupakan penjuluran sitoplasma yang terbentuk saat bergerak untuk mendekati sumber makanan. Pseudopodia dapat muncul dari permukaan sel bagian mana saja. Yaitu Sarkodina atau Rhizopoda juga punya sitoskeleton, jadi ini nanti ada semacam skeleton, tetapi sebenarnya bukan skeleton yang sesungguhnya, masih berupa mikrotubul, kayak rangka, berupa mikrotubul dan mikrofilamen yang berperan di dalam pergerakan pseudopodia tubul. Mikrotubul itu apa? Mikrotubulus. Apa tubulus itu? Dan juga mikrofilamen. Ada yang tahu apa itu bedanya mikrotubulus dan mikrofilamen? Kalau filamen itu adalah benang, kemudian kalau tubul itu lubang atau saluran. Jadi ada lubang atau saluran. Ini mengatur pergerakan pseudopodia. Pada saat bergerak, Rhizopoda menjulurkan pseudopodia dan mengaitkan ujungnya. Kemudian sitoplasma akan lebih banyak mengalir ke pseudopodia. Itu sitoplasma cairannya akan mengalir ke pseudopodia. Nanti kalau ada makanan akan ditangkap dan dibawa masuk. Bentuk pseudopodia yang tebal bisa membulat atau meruncing. Nah, pseudopodia. Ciri-ciri bergerak dengan kaki semu, bentuk tubuhnya bisa berubah-ubah, ukuran tubuhnya 200-300 mikron, bersifat heterotop,
ada yang bercangkang atau tidak. Nah, ini nanti rhizopoda itu ada yang cangkangnya keras, ada yang cangkangnya berubahnya saluran-saluran tadi, ada saluran yang bercangkang atau yang tidak. Memiliki ektoplasma dan endoplasma, memiliki vakula makanan dan vakula kontraktil, menelan makanannya secara fagosit, kemudian reproduksi vegetatif dengan membelah diri. Pernapasan dengan menggunakan cara difusi ke seluruh tubuh, hidup secara bebas atau parasit. Ini contohnya kalau kita lihat struktur tubuhnya, jadi ini contohnya amuba. Amuba itu punya sitoplasma, kemudian di luar sitoplasma ada membrannya yang disebut sebagai ada 2 lapis, ada ektoplasma dan ada endoplasma. Dan ada inti sel. Inti sel terletak ada di tengah, tapi ini bisa juga bergerak karena sifatnya adalah lentur, bisa bergerak-gerak. Ada ektoplasma, ada endoplasma, ada vakula makanan, ada vakula kontraktil. Jadi nanti kalau ada makanan masuk, bisa ditangkap lewat pseudopodia, kemudian